Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Puji Astuti, alamat Muruh Ganti Warno, Klaten, Jawa Tengah. Saya ngajar rubaiyat sejak bulan April. Yang pertama itu pengalaman saya itu diminta untuk sebuah keluarga untuk memprivat mengajari ngaji. Satu keluarga itu terdiri dari bapak, ibu, simbah, sama anak-anak itu ada 4 di Srowot. Terus saya belajar, saya ajar dua pertemuan setiap Sabtu dan Minggu sore, habis asar sampai jelang maghrib. Nah, dua kali pertemuan. Terus saya ketemu di rubaiyat itu di FB. Di situ ada promo training guru mengajar gitu, mengajar metode rubaiyat. Nah, saya terus ikut terus saya ikut pelatihan lewat, waktu itu masih pandemi, lewat Zoom meeting ya, lewat online. Terus saya dikirimi sebuah buku alat peraga yang gede itu. Terus saya diminta untuk mengajarkan. Habis mengajarkan diminta untuk laporannya. Terus dinyatakan lulus terus mendapat sertifikat dari kantor rubaiyat. Nah, terus saya tetap mengajar saya rampungkan yang di Srowot itu 7 orang, lulus 5 orang, yang 2 orang nggak mau. Terus udah gitu, terus puasa saya hentikan karena kegiatan yang lain. Terus puasa saya diminta untuk di TPA KTA, untuk memegang TPA di KTA tetangga desa saya oleh takmir masjid, yang waktu itu muridnya 40 karena puasa ya, 40, terdiri dari anak-anak, remaja, dan ada juga yang ibu-ibu. Sementara di bulan puasa itu ibu-ibu belum masuk. Terus ada sekitar 40-an. Terus saya sortir. Terus rata-rata saya tanya adalah tadinya belajar Iqra sampai Iqra 3, Iqra 2 gitu. Terus saya ajari dalam 10 hari puasa, dalam 10 hari pertemuan setiap sore itu jelang buka puasa, anak-anak sudah bisa untuk membaca Al-Quran lewat metode rubaiyat. Nah, alhamdulillah senang sekali. Bahkan murid yang paling kecil adalah masih TK, waktu itu TK besar. Nah, terus sudah 10 hari pertama, terus 10 hari kedua langsung kita ke tadarus. Nah, setelah itu sampai selesai. Nah, untuk itu diteruskan habis lebaran selang 1 bulan saya dipanggil lagi untuk mengampu. Nah, kali ini ada ibu-ibu, peserta ibu-ibu. Tadinya juga saya kewalahan karena jamnya terbatas, habis asar saya dari rumah. Terus nanti anak-anak dan remaja itu pulang jam 5, habis jam 5 itu ibu-ibu masuk gitu loh. Sebentar saja dan kayaknya kurang puas gitu. Terus lama berjalan, sekitar hampir 4 kali 5 kali pertemuan dengan ibu-ibu, saya kewalahan. Terus saya mengajukan tambahan hari untuk ibu-ibu ditempatkan pada hari yang lain, yaitu saya pilih hari Kamis dan hari Jumat. Jadilah hari Kamis dan Jumat itu untuk ibu-ibu yang lumayan, pesertanya itu ada sekitar 15 sampai ya 15-an orang. 15 itu terdiri dari 0 sekali itu ada separuh. Terus yang 5 itu tahap pembenahan bacaan. Terus saya ajari, saya selang-seling. Ini yang ngajarin dari 0 sama yang pembenahan bacaan. Setelah itu lama-lama saya fokus kepada yang dari 0 itu. Dari 0 saya, terus yang pembenahan bacaan saya wakilkan kepada yang sudah
bisa yang agak mahir gitu loh bacaannya. Udah saya suruh tadarus saja gitu. Terus alhamdulillah untuk ibu-ibu itu ada sekitar 6 yang dari 0 itu bisa saya ikutkan tes saat ini 3. Nah, untuk itu saya yang anak-anak saya kasih waktu juga. Untuk yang belum mengenal huruf hijaiyah memang saya korbankan dulu karena banyaknya anak-anak, banyaknya santri yang saya pegang gitu, saya mengajar sendirian. Ya, saya telateni alhamdulillah bisa tersampaikan sampai melalui tes 24 peserta, yang tidak lulus 3, yang nggak hadir 3, jadi ada 18 peserta. Terus saya buka untuk periode yang kedua, ini sudah memulai. Periode yang tidak lulus itu sama yang kemarin-kemarin memang jarang nggak masuk, terus belum bisa, nggak mengikuti gitu. Saya kelompokkan ke kloter yang kedua. Terus di rumah saya juga membuka privat, alhamdulillah ada 1 yang kebetulan masih umur 7 tahun juga, kelas 2. Kalau kemarin kelas 1, sekarang kelas 2. Belum lulus juga karena sudah bisa sampai tadarus surat Al-Bayyinah itu, tiba-tiba nggak ngaji sama saya itu 1 bulan penuh. Giliran tes saya mencoba untuk mengulang lagi, ternyata nggak lulus juga. Dan nanti akan masuk ke kloter kedua. Kesulitan saya adalah sewaktu saya itu kan karena alat peraganya itu kan gede gitu loh. Saya waktu di Sarawat itu kan jarak rumah saya dengan yang di Sarawat itu sekitar 2 kilometeran mungkin ya. 2 kilometer. Terus saya bawanya kan sulit gitu loh. Itu kan Sarawat itu kan juga lalu lintasnya tergolong rame. Saya ikat pakai rapiah, saya kalungkan di sini gitu. Kalau hujan saya bungkus plastik, lama-lama terus saya bikinkan tas gitu. Alhamdulillah bisa saya untuk yang di Sarawat sudah khatam 1 juz, di juz amma tambah Al-Baqarah itu separuh. Terus sering saya cek-cek itu alhamdulillah lancar, tapi nggak mau diwisuda untuk yang 5 orang itu. Untuk yang di Prambanan yang privat di rumah itu saya kesulitan juga untuk membawa bukunya yang besar itu. Terus saya konsultasi dengan kantor bagaimana agar saya itu bisa mengajar dengan alat peraga yang tidak begitu besar gitu loh, karena saya bawa kemana-mana dengan mudah gitu. Terus akhirnya dikasih buku yang kecil itu melalui wakaf untuk penerima wakaf buku, istilahnya seperti itu, karena memang harganya yang lumayan mahal, nggak terjangkau untuk saya gitu. Terus saya jadinya seluruhnya mengampu di Sarawat itu ada yang lulus 5, yang di Prambanan 1, yang di sini yang di KTN itu sekitar ini sementara 18. Untuk yang tertinggal kalau di seluruhnya itu ada sekitar 35-an. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, kelancaran untuk menyebarkan ke masyarakat bahwa belajar Al-Quran itu adalah mudah dengan metode rubaiyat. Alhamdulillah. Begitu, kurang lebihnya kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.